Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang implementasi pembelajaran dalam Ubaiti menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Yang pertama yaitu ada identifikasi ilustrasi pertama, yaitu tentang buku teks atau buku pegangan yang berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi kedua yaitu buku teks adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran, tidak ada tujuan di luar buku teks yang digunakan. Hasil identifikasinya itu ilustrasi mana yang sering dilakukan antara 1 dan 2 berdasarkan kegiatan diskusi kelompok yang telah dilakukan. Ilustrasi sering diterapkan dalam proses pembelajaran ialah ilustrasi pertama. Alasannya, menurut kelompok kami, penggunaan buku teks dalam proses pembelajaran merupakan salah satu sumber rujukan, bukan sumber satu-satunya yang bisa digunakan oleh guru dan peserta didik. Ilustrasi pertama menunjukkan bahwa penggunaan buku teks dijadikan sebagai salah satu rujukan agar proses pembelajaran tidak bersifat kaku dan terbatas. Hal ini berangkat dari pengertian sumber belajar yang diungkapkan oleh Supriyadi tahun 2015 pada buku halaman 128, bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu baik berupa bahan, benda, alat, orang, atau teknik, serta tempat yang menunjang kegiatan belajar, sehingga mencakup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar peserta didik dapat belajar. Untuk ilustrasi yang cocok menyesuaikan dengan peserta didik kekinian, yaitu menurut kelompok kami, ilustrasi menunjukkan penggunaan buku teks sebagai sumber belajar sesuai dengan karakter peserta didik. Peserta didik kekinian ialah ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan ilustrasi pertama menunjukkan bahwa penggunaan sumber teks atau buku dalam proses pembelajaran di sekolah memainkan peran sebagai pedoman dan salah satu sumber belajar yang bisa dijadikan referensi bagi peserta didik. Ilustrasi ini menurut analisis kelompok kami sesuai dengan konsep paradigma baru dalam pembelajaran di mana peserta didik tidak hanya menjadikan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar. Anak bisa menggunakan sebagai referensi lain yang menunjang proses pembelajaran dengan memaksimalkan sumber belajar lain. Misal, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakses berbagai materi pembelajaran yang tersedia di internet. Di era informasi seperti saat ini, peserta didik bisa mendapatkan berbagai materi pembelajaran digital yang dapat melengkapi kekurangan dari penggunaan buku teks baik di sekolah. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu identifikasi ilustrasi keempat. Yang pertama, ilustrasinya, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan pembaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang keduanya, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomoran. Berdasarkan pada ilustrasi yang di atas, dari diskusi kelompok yang telah kami lakukan, hal yang kelompok kami sering lakukan adalah seperti pada ilustrasi pertama. Menurut pendapat kelompok kami, pada dasarnya guru dapat menggunakan buku teks lebih fleksibel tanpa harus berurutan sesuai dengan urutan penomoran. Hal ini juga sesuai dengan kurikulum Merdeka, yang pada saat ini guru dengan bebas menentukan topik mana saja yang akan diberikan kepada peserta didik. Dengan merujuk pada capaian pembelajaran
yang hendak dilakukan pada peserta didik. Dalam hal ini juga, pembelajaran dapat menjadi fleksibel dan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Untuk ilustrasi yang kedua, yang sesuai untuk peserta didik kekinian, yaitu berdasarkan ilustrasi di atas, menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok adalah merujuk pada ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan guru tidak harus terpaku pada urutan yang ada pada buku. Dalam hal ini, dapat memberikan kesempatan bagi guru atau peserta didik untuk menggunakan sumber lain untuk melengkapi materi yang ada di buku. Guru dapat memilih materi mana yang hendak diberikan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan relevansi kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Identifikasi selanjutnya yaitu yang kelima, ilustrasi pertamanya. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagai materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan pemecahan masalah serta dukungan argumen penting. Ilustrasi yang keduanya, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya yang jarang digunakan, misalnya tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, dipahami, dieksplorasi, dirujuk, dan dikritik. Hasil identifikasinya yaitu berdasarkan pada ilustrasi di atas, menurut kelompok kami, hal yang kelompok kami sering lakukan pada kegiatan tersebut yaitu pada ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan pada proses pembelajaran, baik guru ataupun peserta didik, tidak harus selalu berpatokan pada sumber belajar saja. Sumber-sumber lain diharuskan untuk menambah wawasan peserta didik agar pengetahuan komprehensif. Sumber belajar pada dasarnya tidak hanya buku teks saja, melainkan media massa, media sosial, jurnal, dan lainnya yang dapat dijadikan bahan belajar untuk memperkuat pengetahuan peserta didik. Lalu selanjutnya, ilustrasi yang cocok untuk peserta didik kekinian itu berdasarkan ilustrasi di atas menurut kelompok kami. Hal ini dikarenakan merujuk kepada perkembangan zaman saat ini yang begitu pesat dengan berbagai macam pengetahuan yang banyak, sehingga dalam hal ini pendidikan harus mengimbangi hal-hal seperti berikut. Salah satunya yaitu cara untuk merealisasikan yaitu dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Buku teks dapat dijadikan salah satu sumber belajar, sementara guru harus memberikan rujukan lain agar memperluas pengetahuan peserta didik. Merdeka belajar dengan pembelajaran paradigma baru dalam hal ini dapat diimplementasikan untuk mendukung pencapaian peserta didik yang dimiliki pengetahuan komprehensif. Pada pertanyaan berikutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang menunjukkan penggunaan buku teks sebagai pedoman dalam mengembangkan kegiatan penilaian sesuai dengan karakter peserta didik kekinian adalah ilustrasi 2. Hal ini didasarkan kepada penggunaan buku teks sebagai salah satu dasar pijakan yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan penilaian yang berkaitan dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Pengembangan penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan semuanya bisa diintegrasikan dengan materi pembelajaran sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan kegiatan penilaian yang telah dilakukan. Pada pertanyaan berikutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang menunjukkan penggunaan buku teks sebagai pedoman dalam mengembangkan kegiatan penilaian sesuai dengan karakter peserta didik kekinian adalah ilustrasi 2. Hal ini didasarkan kepada penggunaan buku teks sebagai salah satu dasar pijakan yang dilakukan oleh guru
dalam mengembangkan penilaian yang berkaitan dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Pengembangan penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan semuanya bisa diintegrasikan dengan materi pembelajaran sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan kegiatan penilaian yang telah dilakukan. Baik, berikutnya identifikasi ilustrasi kedua. Ilustrasi 1, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi 2, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah, namun masih terkait erat dengan konten buku teks. Hasil identifikasi dari pertanyaan ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut. Berdasarkan kegiatan diskusi yang telah dilakukan, ilustrasi yang sering kami terapkan dalam proses pembelajaran ialah ilustrasi 2. Hal ini dikarenakan penggunaan buku teks dijadikan sebagai landasan yang digunakan oleh kami dalam merancang instrumen penilaian dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam bentuk lembar kerja. Perencanaan aktivitas pembelajaran dan kegiatan penilaian seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan semuanya dikaitkan dengan pengembangan materi pembelajaran yang tersedia dalam buku teks yang digunakan. Lalu pada pertanyaan berikutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai sesuai untuk peserta didik kekinian? Di sini, menurut kelompok kami, ilustrasi yang menunjukkan penggunaan buku teks sebagai pedoman dalam mengembangkan kegiatan penilaian sesuai dengan karakter peserta didik kekinian ialah ilustrasi 2. Hal ini didasarkan sambung ilustrasi pertanyaan ilustrasi 2 pertanyaan. Hasil identifikasi kepada poin nomor 5 adalah membandingkan ilustrasi pertama dan ilustrasi kedua. Ilustrasi pertama di sini adalah buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagai materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumentasi penting. Pada ilustrasi kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misal tidak digunakan sebagai media massa, media sosial, ringkasan, konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, dan diuji serta dikritik. Lalu hasil identifikasi menurut kelompok kami yaitu ilustrasi mana sih yang sering Anda lakukan? Yang pertama atau yang kedua? Dan mengapa kelompok kami memilih ilustrasi tersebut? Akan saya jelaskan berdasarkan pada ilustrasi yang ada di atas. Dari diskusi kelompok yang telah dilakukan, hal yang kelompok kami sering lakukan adalah seperti pada ilustrasi yang pertama. Hal ini dikarenakan pada proses belajar, baik guru maupun peserta didik, tidak harus selalu berpatokan pada satu sumber saja. Sumber-sumber lain pun harus dikuasai atau dicoba untuk diberikan. Karena hal ini dapat menambah wawasan peserta didik agar pengetahuannya komprehensif dan tidak hanya itu saja. Pengetahuannya tidak sesuai buku saja gitu. Sumber belajar pada dasarnya tidak hanya buku teks saja, melainkan media massa, media sosial, jurnal, dan lainnya. Dapat dijadikan bahan ajar untuk memperkuat pengetahuan peserta didik. Lalu, ilustrasi mana sih yang cocok menurut Anda sesuai dengan peserta didik kekinian? Berdasarkan pada ilustrasi yang ada di atas, dari diskusi kelompok yang telah dilakukan, ilustrasi yang paling cocok menurut kelompok kami adalah pada ilustrasi yang pertama. Mengapa? Hal ini dikarenakan merujuk pada perkembangan zaman Gen Z, zaman milenial ini, saat ini yang begitu pesat dengan berbagai pengetahuan terutama teknologi, sehingga dalam hal pendidikan harus mengimbangi hal tersebut. Salah satu cara untuk merealisasikannya adalah dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Buku teks dapat dijadikan salah satu sumber belajar, sementara guru harus memberikan rujukan lain agar memperluas pengetahuan peserta didik.
Merdeka Belajar dalam pembelajaran pada paradigma barunya dalam hal ini dapat diimplementasikan untuk mendukung tercapainya peserta didik yang memiliki pengetahuan komprehensif juga. Referensi ini dari Supriyadi tahun 2015, pemanfaatan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Lanatina Journal 3 halaman 127 sampai 138.